Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh Allah sampai pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melalui hari-hari di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan kebaikan. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan dan kita hadiahkan pahalanya keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana oleh baginda Rasul telah memberikan kepada kita suri tauladan yang baik. Terlebih dalam mengisi hari-hari bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh-contoh suri tauladan yang apabila itu kita ikuti dan kita amalkan di dalam bulan Ramadan ini, maka kita nantinya akan keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 daripada bulan Ramadan. Tentunya sudah banyak yang kita lakukan selama 5 hari dan 6 hari dengan hari ini. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang telah diajarkan dan praktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini saya ingin mengajak pemirsa TV Agara untuk mengevaluasi semua ibadah yang sudah kita lakukan dalam 6 hari bulan Ramadan ini. Apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur? Apakah ibadah yang kita lakukan sudah mendapat kualitas dan kuantitas dari Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk mengetahui apakah ibadah yang kita lakukan di dalam bulan ini mendapatkan kualitas yang baik dan kuantitas yang sangat luar biasa, maka kita perlu tentunya melihat dan mengetahui di level manakah kita di dalam melaksanakan puasa ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, "I'lam anna shauma salasu darajat." Sesungguhnya puasa di dalam bulan Ramadan dan orang yang melaksanakan puasa di dalam bulan ini ada 3 tingkatan. Ada 3 level orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan ini. Yang pertama, kata beliau, shaumul umum, puasanya orang-orang awam. Dan yang kedua, shaumul khusus, puasa orang yang spesial. Dan yang ketiga,
saumu khususil khusus, puasa orang yang istimewa. Yang pertama, saumul umum, puasanya orang awam. Ini adalah puasa orang-orang yang hanya mampu menahan lapar dan dahaga dan menghindari yang membatalkan puasa, dan ia tidak mampu menjaga anggota tubuh lainnya untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka inilah umumnya puasa yang dilakukan oleh umat Islam di dalam bulan Ramadan. Mereka hanya mampu tidak makan, tidak minum, menahan syahwat mereka, kemudian mereka menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Hanya itu yang dapat mereka lakukan, sedangkan yang lain tidak dapat mereka lakukan. Yang kedua, saumul khusus, yaitu puasa orang yang spesial. Ini adalah puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang yang baik. Orang yang puasa seperti ini adalah orang yang mampu menjaga matanya daripada pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mampu menjaga lidahnya untuk tidak berkata kotor, untuk tidak menyakiti orang lain. Dia mampu menjaga lidahnya hanya untuk kebaikan demi kebaikan, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berselawat dan zikir-zikir yang lain, yang itu semua disunnahkan dan dianjurkan untuk kita baca di dalam bulan Ramadan ini. Orang yang seperti ini mampu mengisi waktunya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ia tidak melewatkan waktunya terkecuali senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Ia mampu mengatur waktunya, mulai dari ia berpuasa sampai ia berbuka. Semua anggota tubuhnya ia pergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mata ia pergunakan untuk memandang Al-Quran, mulut ia pergunakan untuk membaca Al-Quran, kemudian telinga ia pergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan ceramah, mendengarkan bacaan Al-Quran dan sebagainya, sehingga semua anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Bukan hanya mulutnya saja yang tidak makan dan minum, tetapi semua anggota tubuh ia kerahkan dan ia manfaatkan, pergunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia berbuka puasa, ia bukan hanya mampu menahan lapar dan dahaga, menahan tidak memakan yang halal ketika puasa, namun ia juga mampu untuk menahan diri ketika berbuka daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jangan sampai dari pagi sampai sore kita mampu untuk tidak makan dan minum, mengkonsumsi yang halal, tetapi ternyata ketika kita berbuka, kita tidak menjaga makanan kita, kita tidak menjaga asal muasal makanan yang kita makan, sehingga kadang-kadang kita tidak menahan diri daripada makanan yang haram. Maka ini juga merupakan ciri-ciri orang yang berpuasa mendapatkan level khusus atau spesial, yaitu mampu menahan semua anggota tubuhnya daripada hal yang dilarang, dan mampu menggunakan dan memanfaatkan semua anggota tubuhnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Agara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam 6 hari ini, apa yang sudah dapat kita lakukan? Apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah ibadah kita sudah mendapatkan kualitas? Apakah ibadah kita sudah mendapatkan kuantitas yang banyak? Atau ibadah kita hanya sekedar ikut-ikutan saja, namun ternyata tidak mendapatkan apapun dari ibadah kita tersebut? Maka kita sebagai mukmin
sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk berpuasa pada tahun ini, pada bulan ini, maka jadikanlah Ramadan tahun ini seolah-olah menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih fokus dan lebih serius untuk melaksanakan ibadah. Kita jangan lagi berpikir, masih ada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalaulah seandainya ini akhir daripada Ramadan kita dalam kehidupan kita, maka penyesalan yang akan datang ketika pada bulan Ramadan ini kita tidak memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, level yang tertinggi adalah kata Imam Al-Ghazali, saumu khususil khusus, adalah puasanya orang yang istimewa. Ini adalah puasanya para anbiya, puasanya para nabi. Bukan hanya anggota tubuhnya saja yang ikut berpuasa, namun hatinya, pikirannya juga ikut berpuasa. Maka ini adalah level yang tertinggi yang mungkin kita tidak mampu untuk mencapai level yang paling tinggi ini. Setidaknya kita berada di level yang kedua, yaitu puasanya orang spesial, puasa orang-orang yang mampu memaksimalkan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah kita mengoreksi diri kita evaluasi diri kita muhasabah diri dalam 6 hari yang sudah kita lalui ini. Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana sholat wajib kita? Apakah sudah bisa kita rutinkan? Apakah sudah bisa kita atur waktu kita? Apakah kita sudah mampu senantiasa berjamaah melaksanakan sholat 5 waktu? Kemudian bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Apakah kita mampu mengatur waktu kita, memanage waktu kita, sehingga kita mempunyai target pada bulan Ramadan ini, setidaknya minimal kita harus mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali minimal dalam bulan Ramadan ini. Mungkin kita tidak mampu mengikuti para ulama-ulama terdahulu, bagaimana Imam Syafi'i yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Artinya beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Mungkin kita tidak mampu seperti itu. Setidaknya kita mempunyai target bahwa dalam bulan Ramadan ini minimal kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan ini. Kalau kita mampu 10 hari 1 kali kita khatamkan, artinya dalam 1 bulan kita sudah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Begitu banyak pahalanya saudara-saudaraku. Bahkan kalaulah kita melihat dan membaca bagaimana tulisan-tulisan para ulama, mereka mengatakan orang yang ada di dalam alam kubur sana, ketika ditanya apakah mereka mau kembali dan kapan mereka kembali ke alam dunia, maka mereka akan menjawab, mereka hanya meminta, kembalikan kami 1 hari saja di dalam bulan Ramadan. Inilah yang mereka minta. Maka di mana kita yang sudah Allah berikan kesempatan bertemu di dalam bulan Ramadan ini, maka haruslah benar-benar kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang nantinya kita akan mendapat sertifikat, mendapat piagam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa mendirikan sholat 5 waktu, kemudian dia senantiasa menginfakkan, mensedekahkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang telah Allah berikan itu ia nafkahkan, ia infakkan di jalan Allah, ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih-lebih dalam suasana sekarang ini, kita dihadapkan dengan satu musibah yang besar, musibah yang sangat mendunia, yaitu pandemi COVID-19, yang membuat gerak kita terbatas,
sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang harus berdiam diri di rumah ataupun bekerja tapi tidak bisa maksimal, sehingga penghasilan dan pendapatan mereka jauh daripada yang dibutuhkan. Maka disinilah kesempatan kita, kesempatan orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta. Perhatikanlah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perhatikanlah kehidupan orang-orang yang ada di daerah kita ini. Jangan sampai kita hanya mengumpulkan harta kita. Kita makan dengan enaknya, kita makan dengan lezatnya, namun ternyata di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Ada saudara-saudara kita yang hanya meminum air putih, memakan nasi putih tanpa ada lauk pauknya. Maka ini adalah menjadi kesalahan besar bagi kita yang telah Allah berikan nikmat. Maka mari bersama-sama, mulai daripada pemerintah kita, pemerintah kabupaten, sampai kepada pemerintah yang paling kecil, yaitu pemerintah di desa kita, mari bersama-sama merangkul kita untuk mengayomi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena ini adalah bulan Ramadan, Allah SWT melatih kita, salah satunya adalah untuk merasakan bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa dahaga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak Allah berikan kelebihan harta, bahkan serba kekurangan ini. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui tausiah ini kami mengajak kita semuanya untuk benar-benar maksimalkan kesempatan Ramadan ini. Jadikanlah ini seolah-olah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar maksimalkan waktu demi waktu kita. Kita merasa bersalah, kita merasa berdosa apabila kita melewatkan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan ini tanpa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan yang Rasulullah SAW katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak umatku, kata Rasulullah, kelak mereka berpuasa namun tidak ada hasil daripada puasa mereka tersebut terkecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dan yang terakhir, jangan sampai kita termasuk juga golongan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, celakalah orang-orang yang apabila bertemu dengan bulan Ramadan walam yughfar lahu, dan dia belum mendapatkan keampunan di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemampuan, Allah jauhkan kita daripada wabah yang sekarang sedang mendunia. Allah jauhkan itu semua dari negeri kita ini khususnya, dan dari negeri-negeri umat Islam yang lain, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu demi waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.